Salam sinema, sahabat sinemalogi. Apa kabar semuanya? Baik kan? Kali ini saya bakal ngasih video reaksi film Laila Majnun. Film rilisan Netflix tanggal 11 Februari 2021 kemarin. Dan cuman tayang di Netflix, nggak ada di bioskop. Disutradarai oleh Monty Tiwa dan dibintangi oleh Acha Septriasa. Kemudian ada Reza Radian, ada Baim Wong, dan juga ada Dian Nitami, dan lain-lain. Sebuah adaptasi bebas dari kisah legendaris Laila Majnun, namun dikemas sedemikian rupa hingga relate dengan kondisi kekinian. Mengawinkan kultur Azerbaijan dengan budaya Indonesia, jadilah kisah Laila Majnun dengan sejumput kearifan lokal. Diceritakan Laila adalah guru bahasa dan juga seorang novelis yang karyanya sudah sampai di negeri orang, di luar negeri, dan sedang dalam proses menulis novel yang kedua. Dia tidak sedang bercita-cita menjadi ibu rumah tangga, malah dia dijodohkan sama teman masa kecilnya yang bernama Ibnu. Tajir dan hendak mencalonkan diri sebagai bupati. Dan keluarga Laila sering dibantu secara finansial oleh keluarga Ibnu. Walaupun berat, Laila mengiyakan perjodohan itu, namun dia memberikan dua syarat, yaitu syarat yang pertama, dia tetap mengajar sebagai guru dan dia diizinkan untuk terbang ke Azerbaijan guna menjadi dosen tamu di salah satu universitas di Azerbaijan. Dan Ibnu mengiyakan. Ternyata di Azerbaijan, Laila bertemu dengan yang namanya Samir, pemuda santun yang ternyata dia adalah penggemar berat dari novel karya si Laila. Dan terjadilah keakraban yang berujung pada kenyamanan. Dan disinilah kekuatan cinta itu diuji. Siapakah yang bakal menjadi pilihan Laila? Samir atau Ibnu? Pokoknya kalian harus nonton film ini. Dan reaksi saya setelah nonton film ini adalah lumayan puas sih dengan segala apa yang ada dari awal hingga akhir film. Tapi sekali lagi, bukan berarti film ini bagus banget. Oke. Ada banyak scene-scene yang sebenarnya aneh, tapi ya udah terpaksa dimaklumi gitu. Tapi beneran ada scene yang kelewat aneh. Dan scene yang aneh ini adalah saat si Ibnu sedang melakukan kampanye politik sebagai bentuk pencalonan dia sebagai bupati. Saat itu benar-benar yang menyilaukan mata saya, yang bikin ini apaan gitu loh. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau semisal saya berada di lokasi Ibnu waktu kampanye, mungkin saya akan menyiapkan video, memvideokan dia, kemudian memviralkan dia. Karena pada saat itu, dia bagi-bagi duit lembaran yang disebar-sebar begini kepada orang-orang. Pernah nggak sih kalian di kejadian nyata lihat kejadian kayak gitu? Sekarang loh ya, sekarang. Kalau dulu mungkin ada, kalau sekarang, apa nggak viral itu orang? Yang ada bukan malah kepilih, ya sekarang orang-orang itu nggak goblok. Ya boleh lah butuh duit, tapi ya tetap aja duit diterima tapi viral. Jadi hanya orang bodoh sih yang sebenarnya ngelakuin hal kayak gitu. Ya, pencitraan boleh, tapi bodoh janganlah. Dan selebihnya ya standarnya film-film percintaan Indonesia ya. Ya gitu-gitu aja gitu. Dan beruntungnya aktingnya si Reza sama Acha ini ya seperti biasa, pas, jadi nggak berlebihan. Si Acha yang emang karakter aktingnya kayak gitu ketemu dengan Reza yang kayak gitu, udah nggak apa-apa gitu, nggak ada yang perlu dipersalahkan dan dipergunjingkan. Cuman kadang ketika ngelihat aktingnya Baim di sini agak kelewat apa ya, komikal itu yang saya jadi melihat ada sedikit jiwa-jiwa psikopat sih sebenarnya di tubuh si Ibnu ini. Emang iya ya kayak gitu? Atau mungkin didikan orang tua kali ya? Malah saya merasa tercolek loh oleh penampilan Dian Nitami ya, walaupun cuman sedikit tapi ada kesan gitu. Dia dapet banget. Saya ngerasain ada benar-benar seorang ibu di situ gitu yang memang nggak tahu deh, enak aja ngeliat Dian Nitami muncul di film itu gitu. Apalagi yang di ujung-ujung adegan, ujung-ujung film gitu kan, adegan dia yang kalian harus nonton.
dan termasuk para figuran Azerbaijan ya tentunya yang asli ya, bukan yang impor, bukan yang dari kita terus pura-pura jadi orang Azerbaijan, tapi yang memang asli Azerbaijan. Nggak tahu deh itu asli Azerbaijan atau orang yang punya wajah-wajah mirip Azerbaijan ya, tapi yang jelas bukan orang Indonesia. Banyak sekali gambar-gambar yang berhasil dieksplor dengan indah di film ini, terutama scene-scene yang menggunakan latar asli Azerbaijan. Dari segi cerita sih sebenarnya menurut saya ini cukup aman ya. Model-model pemaksaan cerita ini juga masih ada saya jumpai sih di beberapa scene gitu. Namun untungnya bisa tercover dengan penampilan si Reza gitu. Saya jadi paham sih sekarang kenapa Reza sering beberapa kali masuk nominasi di kategori acting ya. Jaminan Nama Montitiwa juga menjadi faktor seharusnya film ini bisa lebih bagus lagi. Seandainya memperhatikan detail-detail kecil, mungkin film ini akan jadi lebih baik lagi. Satu hal yang sempat saya khawatirkan sih di film ini, awalnya saya berharap bahwa film ini bukan film religi akut ya, dan baguslah ketika cerita berjalan sebagaimana mestinya. Oke, sampai di sini video reaksi film Laila Majnun. Bagi kamu semua yang merasa ada yang kayaknya filmnya ini gini, kamu boleh tulis di bawah, komen di bawah. Terus jangan lupa buat subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga follow Instagram. Di situ ada review-review mikro. Kemudian bisa follow Twitter juga, dan ngintip-ngintip di blog kami di Sinemalogi. Aktifkan lonceng pertikaian biar kita bisa ketemu lagi di postingan-postingan yang terbaru Sinemalogi. Oke? Selamat bercinta dan salam sinema. Bye-bye.